Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai wind energy harvesting and conversion system a technical review. Realisasi pemanen energi angin yang optimal melalui teknologi canggih dan sistem hibrida. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Khairi dengan NIM 23002, kemudian rekan saya Muhammad Rafif Sidik Nasution dengan NIM 23003, kemudian Hidayatullah Rashid dengan NIM 23018, dan yang terakhir adalah Fikri Al-Fauzan Sinaga dengan NIM 23025. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya yang akan membahas mengenai latar belakang dari paper ini. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwasanya krisis energi dunia terjadi karena kebutuhan energi terus meningkat. Kebutuhan energi terus meningkat dikarenakan adanya pertumbuhan, mulai dari pertumbuhan populasi ataupun juga perkembangan era digitalisasi. Nah, dengan hal ini menjadi sumber dibutuhkannya energi listrik. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwasanya bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara akan semakin menipis karena dua komponen ini ataupun dua komponen dari beberapa bahan bakar energi fosil ini itu tidak bisa diperbarui. Maka dari itu, seiring dengan kita gunakan, maka pasokannya akan semakin menipis. Nah, hal ini mendorong pengembangan sumber energi alternatif yang berkelanjutan. Wind harvesting merupakan proses mengubah energi kinetik angin menjadi energi listrik menggunakan turbin angin. Teknologi ini penting karena yang pertama itu ramah lingkungan, kemudian tidak menghasilkan polusi, serta memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan energi masa depan. Nah, selanjutnya apa itu wind energy harvesting? Jadi, wind energy harvesting adalah proses menangkap energi kinetik dari angin, kemudian diubah menjadi energi listrik menggunakan turbin angin. Nah, ketika angin berhembus atau bergerak, maka angin akan memutar baling-baling turbin. Nah, kemudian baling-baling turbin akan menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Teknologi ini termasuk energi terbarukan karena memanfaatkan sumber energi alami yang tersedia secara terus-menerus dan ramah lingkungan. Jadi, seperti yang dijelaskan bahwasanya angin akan menghembuskan ke arah baling-baling turbin. Nah, di sini kalau kita lihat pada gambar ada yang namanya gearbox. Gearbox ini untuk mengubah kecepatan putaran dari baling-baling turbin. Jadi, karena putaran dari baling-baling turbin ini cukup lambat, maka dibutuhkan gearbox untuk mempercepat putarannya sebelum dihubungkan kepada generator, sehingga nanti dapat dialirkan ke trafo untuk di step up dan dikontrol dengan yang namanya sistem kontrol. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai perkembangan energi angin di dunia. Jadi, perkembangan wind power dunia mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Nah, kapasitas pembangkit listrik tenaga angin terus bertambah karena meningkatkannya kebutuhan energi bersih dan ramah lingkungan. Nah, banyak negara mulai mengembangkan wind farm baik di darat, kita sebut dengan onshore, ataupun di laut atau offshore untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Selain itu, kemajuan teknologi turbin membuat efisiensi pembangkitan listrik menjadi semakin tinggi dan biaya produksi energi semakin rendah. Nah, jika kita lihat di sini pada grafik ini ya, nah jadi ini adalah perkembangan dari wind power. Nah, ini untuk yang global kumulatif wind power capacity. Jadi mulai dari 2001, nah itu sangat-sangat kecil, ini sekitar 30 gigawatt ya. Kemudian berkembang terus sampai pada tahun 2020, data ini diambil itu
hampir atau sudah ya 750 gigawatt untuk yang skala globalnya. Nah, kemudian dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu onshore dan offshore. Nah, yang onshore itu sebesar 95,25%, yaitu sebesar 707,4 gigawatt. Sedangkan yang offshore itu sebesar 4,75% atau 35,3 gigawatt. Kemudian ada grafik di sini ya, diagram lingkaran di sini, yaitu onshore wind power capacity by country in 2020. Jadi grafik onshore atau yang di daratan untuk wind power berdasarkan kapasitasnya berdasarkan dari negara-negaranya. Yang pertama itu di Cina yang paling besar itu 39%. Kemudian USA itu yang ini sebesar 17%. Kemudian disusul oleh ini gabungan negara-negara yang tidak tertera di dalam daftar berapa ini. Ada 10 negara ya, di luar 10 negara ini itu sebesar 16%. Nah, disusul oleh Jerman yaitu 8% dan seterusnya, sehingga nanti terakhir di Italia itu sebesar 1%. Nah, kemudian yang offshore untuk yang sama tahun 2020 itu yang paling besar itu adalah UK. Nah, kalau yang onshore tadi UK itu cuman di angkanya 2%, sedangkan yang offshore itu sebesar 29%. Disusul oleh China sebesar 28% dan negara selain yang 5 negara ini sebesar 7%. Nah, kemudian di mana Indonesia? Nah, karena di Indonesia itu tidak semuanya memiliki potensi wind power yang bagus. Jadi, untuk daerah Indonesia, untuk negara Indonesia sendiri itu hanya beberapa daerah saja yang cocok untuk dibuat wind power harvesting. Maka dari itu dia tidak masuk di sini. Kemudian juga masih sangat-sangat sedikit untuk pembangkit listrik tenaga bayu di Indonesia. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada rekan saya silakan. Nah, selanjutnya ada slide persamaan daya angin. Nah, jadi pada artikel ini dia menggunakan persamaan daya angin pada kincir anginnya itu dengan rumus yaitu power atau P sama dengan setengah dikali CP dikali Rho dikali A dikali V pangkat 3. Nah, untuk P itu sendiri merupakan daya yang dihasilkan dari turbin angin dalam satuan watt. Kemudian untuk CP itu merupakan koefisien daya turbin. Selanjutnya ada Rho yang merupakan massa jenis dari udara dalam satuan kilogram per meter kubik. Selanjutnya itu ada A yang dimana itu merupakan luas sapuan baling-baling dalam satuan meter kuadrat. Dan terakhir ada V yaitu kecepatan anginnya dalam satuan meter per second. Nah, jadi dari persamaan ini diketahui bahwasanya semakin besar kecepatan anginnya, maka daya yang dihasilkan akan meningkat secara signifikan karena daya angin ini berbanding lurus dengan pangkat 3 kecepatan anginnya. Nah, selanjutnya itu ada wind speed forecasting. Nah, jadi wind speed forecasting ini merupakan proses memprediksi kecepatan angin dalam periode waktu tertentu untuk membantu pengoperasian pembangkit listrik tenaga angin. Nah, di sini ada terbagi dalam beberapa ya, yang dimana itu ada 4 kategori. Yang dimana yang pertama ada ultra short term, yaitu dia ini digunakan untuk prediksi hingga 30 menit dan biasanya dia ini dipakai untuk kontrol sistem secara cepat. Nah, selanjutnya ada kategori short term, yang dimana dia ini digunakan untuk prediksi 30 menit hingga 6 jam, gunanya untuk membantu pengaturan operasi pembangkit listrik. Nah, selanjutnya ada kategori medium term, yang digunakan untuk prediksi 6 jam hingga 1 hari untuk perencanaan sistem tenaga. Nah, terakhir itu ada long term, yang dimana dia ini digunakan untuk prediksi lebih dari 1 hari. Jadi ini untuk analisis dan perencanaan energi untuk jangka panjang. Nah, selanjutnya ada metode forecasting.
Nah, di sini untuk metode forecasting sendiri ada terbagi jadi empat metode, yang dimana yang pertama ada physical method. Physical method ini menggunakan data cuaca dan kondisi atmosfer sehingga dia ini cocok untuk memprediksi jangka panjang. Nah, selanjutnya ada statistical method, yaitu metode ini menggunakan historis dan model matematika untuk memprediksi pola angin. Nah, selanjutnya ada yang ketiga ya, itu ada intelligent learning method, yang dimana dia memanfaatkan teknologi AI dan machine learning yang memiliki kemampuan belajar pola nonlinear dengan akurasi yang tinggi. Nah, untuk metode terakhir itu merupakan hybrid method, yang dimana dia ini merupakan gabungan beberapa metode forecasting sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan efisien. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, pada bagian ini dijelaskan mengenai hybrid forecasting system, yaitu sistem prediksi kecepatan angin yang menggabungkan beberapa metode kecerdasan buatan dan metode statistik untuk memperoleh hasil prediksi yang lebih akurat. Hal ini penting. Seperti ini penting karena karakteristik angin bersifat fluktuatif dan tidak konstan. Sehingga jika hanya menggunakan satu saja atau satu metode saja satu metode prediksi, maka error yang dihasilkan akan cukup besar. Oleh karena itu, digunakan sistem hybrid. Sistem hybrid agar kelemahan suatu metode dapat ditutup oleh metode lainnya. Beberapa metode yang digunakan antara lain beberapa metode AI yang digunakan antara lain adalah Artificial Neural Network atau ANN, dan juga ada Convolutional Neural Network atau CNN, dan juga ada Long Short Term Memory atau LSTM, dan Support Vector Machine SVM. Nah, di sini LTSM sangat efektif digunakan karena mampu mempelajari pola berurutan atau time series. Nah, sehingga cocok untuk memprediksi perubahan kecepatan angin dari waktu ke waktu. Sedangkan CNN biasanya digunakan untuk mengenali pola data kompleks, dan juga SVM di sini bekerja baik pada data nonlinear. Nah, keunggulan utama dari hybrid forecasting system ini adalah meningkatkan akurasi prediksi, mengurangi error forecasting, dan membantu sistem pemanenan energi angin bekerja lebih efisien. Nah, di sini dengan prediksi yang akurat, sistem kontrol turbin dapat menyelesaikan operasi generator sehingga daya yang dikeluarkan menjadi lebih optimal. Nah, informasi tersebut dapat dilihat bahwasanya dalam sistem tenaga modern, prediksi angin sangat penting karena output pembangkit angin bergantung langsung pada kecepatan angin. Dan juga ada kesalahan-kesalahan diprediksi dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam grid listrik. Dan juga ada hybrid forecasting system ini saat ini banyak diterapkan pada smart grid dan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yaitu Wind Energy Conversion System atau WEC. WEC ini merupakan sistem yang mengubah energi kinetik angin menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya dimulai ketika angin memutar rotor turbin, putaran rotor kemudian diteruskan kepada gearbox. Nah, gearbox itu meningkatkan kecepatan, yaitu kecepatan putar, sebelum masuk ke generator. Generator lalu mengubah energi mekanik yang tadi, energi gerak, menjadi energi listrik. Selanjutnya, daya listrik diproses pada konverter. Nah, di sini konverter juga ada inverter yang dimana bertugas sebagai mengubah frekuensi atau menyesuaikan frekuensi dengan kebutuhan beban ataupun jaringan listrik. Nah, komponen utama dari WEC sendiri ini yaitu ada rotor, kemudian ada gearbox, kemudian ada generator. Di sini ada wind generator, kemudian ada converter dan inverter, kemudian ada ini ya, kontrol, kemudian dia ada juga rotor berfungsi sebagai menangkap energi angin, dan gearbox meningkatkan putaran. Kemudian dari generator tersebutlah menghasilkan energi listrik. Sedangkan inverter dan converter yang mengatur kualitas daya listrik. Nah, pada slide ini juga dijelaskan ada 3 jenis dari sistem WEC ini, yaitu standalone system.
yang digunakan secara mandiri untuk kebutuhan kecil seperti pengisian baterai di area terpencil. Kemudian dia juga ada hybrid wind diesel system, yaitu kombinasi antara turbin angin dan juga generator diesel untuk menjaga kontinuitas suplai daya ketika angin sedang lemah atau tidak adanya angin. Maka di situ adanya generator diesel yang dimana berfungsi sebagai suplai tambahan. Kemudian ada grid connected system, yaitu sistem yang langsung terhubung ke jaringan listrik sehingga daya dapat disalurkan kepada konsumen-konsumen. Nah, wave modern ini umumnya menggunakan generator sinkron magnet permanen. Kenapa? Karena di sini magnet permanen mempunyai efisiensi yang tinggi. Kemudian pada sistem grid connected diperlukan sinkronisasi frekuensi dan tegangan sebelum daya disalurkan ke listrik. Kemudian efisiensi turbin angin dibatasi oleh batch limit, yaitu maksimum sekitar 59,3% energi angin yang dapat dikonversi menjadi energi mekanik. Untuk menjelaskan konsep dari batas batch itu bisa dibilang dengan P max sama dengan cos 0,593 dikali setengah dari rho A V kubik. Persamaan ini menunjukkan bahwa daya maksimum P max ini dipengaruhi oleh massa jenis udara dan juga ada luas sapuan rotor, kemudian ada pangkat 3 dari kecepatan angin. Nah, jadi sedikit perubahan kecepatan angin dapat menghasilkan perubahan daya yang dihasilkan sangat besar. Kemudian di sini saya akan menjelaskan hybrid renewable energy system. Di sini pada slide ini menjelaskan atau menunjukkan bahwa konsep hybrid renewable energy system ini yaitu sistem energi yang menggabungkan beberapa sumber energi baru terbarukan seperti angin, juga ada tenaga surya, baterai, dan terkadang diesel generator. Nah, tujuan utama pada sistem hybrid ini yaitu meningkatkan keandalan suplai daya. Ketika angin lemah atau energi masih dapat disuplai dari panel surya ataupun dari baterai yang penyimpanan, yang dimana baterai itu sudah ada tempat penyimpanan energi. Nah, konsep ini sangat cocok diterapkan di daerah terpencil atau pulau kecil yang belum memiliki jaringan listrik yang stabil. Selain itu, sistem hybrid ini juga mampu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sehingga emisi karbon menjadi lebih rendah. Di sini hybrid renewable system banyak digunakan pada microgrid. Kemudian baterai energy storage system atau BESS sangat penting untuk menyimpan energi yang berlebih. Sistem hybrid dapat meningkatkan kapasitas faktor pembangkit energi baru terbarukan. Di sini seperti wind generator, yaitu tenaga angin, kemudian ada AC/DC yang mengubah AC ke DC atau DC ke DC. Nah, di sini ada converter, juga ada inverternya, juga ada MPPT-nya, ada DC bus atau AC bus. Kemudian di sini ada solar PV generator, juga ada MPPT-nya, juga ada DC ke DC, yaitu konverternya atau penyarahnya. Kemudian ada MPPT juga dari baterai storage, yaitu DC load, AC load. Nah, kemudian teknologi optimasi daya turbin angin. Pada slide ini dibahas mengenai teknologi optimasi daya turbin angin menggunakan metode MPPT atau Maximum Power Point Tracking. Prinsip kerja turbin angin ini adalah mengubah energi angin menjadi energi mekanik melalui rotor, kemudian generator mengubahnya menjadi energi listrik. Namun, dari teknologi optimasi ini mempunyai permasalahan, yaitu kecepatan angin selalu berubah-ubah sehingga titik daya maksimum juga berubah-ubah. Oleh karena itu digunakan MPPT, yang MPPT seperti tadi, untuk menjaga agar rotor tetap bekerja pada kondisi optimal. Konsep penting pada turbin angin adalah TSR atau tip speed ratio, yaitu perbandingan antara kecepatan ujung bilah turbin dengan kecepatan angin. Untuk memperkuat dari situ ada persamaan TSR, yaitu
P sama dengan omega R per V, yaitu keterangan dari persamaan tersebut yaitu W atau omega adalah kecepatan sudut rotor, kemudian R adalah jari-jari rotor, kemudian V adalah kecepatan angin. Setiap turbin memiliki TSR optimum. Untuk menghasilkan daya maksimum, jika TSR terlalu kecil, maka rotor bergerak lambat. Sedangkan jika terlalu besar, turbulensi meningkat dan efisiensi turun. Nah, MPPT ini bekerja dengan mengatur kecepatan rotor agar tetap berada di titik daya maksimum. Namun, penerapannya cukup sulit karena rotor ini memiliki momen inersia besar sehingga merespon rotor lebih lambat dibandingkan perubahan kecepatan angin. Nah, karena itu digunakanlah namanya adaptive filter berbasis fuzzy logic agar sistem kontrol lebih fleksibel tanpa memerlukan data karakteristik turbin secara lengkap. Fuzzy logic ini banyak digunakan karena mampu menangani sistem nonlinear. Kemudian MPPT ini pada turbin mirip dengan MPPT pada PLTS, namun parameter kontrolnya saja yang berbeda. Kemudian sistem kontrol MPPT ini lebih efisien, ekstraksi dari generator maka akan juga semakin tinggi. Seperti yang dilihat di sini, bahwasanya ada kurva yaitu V1, V2, V3, V4 meningkat. Optimal power curve for optimal tip speed ratio to obtain the maximum available power from the wind at any speed. Baik, saya atas nama Hidayatul Rasyid akan menjelaskan kontrol pitch dan optimasi desain turbin. Nah, di sini ada kontrol pitch ataupun sudut bilah. Ada beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu efisiensi aerodinamis rotor bergantung pada sudut serang bilah, kecepatan rotasi, dan kecepatan anginnya. Selanjutnya ada jika kecepatan rotasi dibatasi akibat inersia sistem, kontrol pitch digunakan untuk optimasi daya. Selanjutnya, memutar bilah pada porosnya mengubah aliran relatif angin dan beban aerodinamis pada rotor. Selanjutnya, koefisien daya Cp lambda, flux bervariasi terhadap sudut pitch sehingga penangkapan daya ikut berubah. Selanjutnya, saat kecepatan angin melebihi nilai rate, kontrol pitch mengatur daya agar sesuai kapasitas mesin. Nah, sini selanjutnya juga ada optimasi desain turbin angin. Ada beberapa juga penjelasannya, yaitu angin tersedia secara bebas dan turbin angin digunakan untuk mengkonversinya menjadi energi berguna. Selanjutnya ada model CFD. CFD yang dimaksud ialah Computational Fluid Dynamics, atau bisa dikembangkan untuk mensimulasikan turbin dengan bilah tanpa puntir guna menentukan sudut serang optimal yang menghasilkan daya tertinggi. Selanjutnya ada algoritma genetika dengan metode desain inverse digunakan untuk memaksimalkan annual energy production atau AEP. Selanjutnya ada optimasi turbin angin mencakup banyak tujuan. Ada yaitu tujuannya AEP, beban aerodinamis benara, bilah dan rotor, serta massa bilah. Nah, selanjutnya ada optimasi sistem hibrida energi angin. Sistem hibrida angin surya ini yaitu ada beberapa juga. Yang pertama, optimasi sistem hibrida adalah proses memilih komponen yang tepat, menentukan ukuran dan strategi kontrol untuk menyediakan pasokan energi alternatif yang efisien, andal, dan juga hemat biaya. Ketersediaan sumber daya, kebutuhan energi, dan penilaian teknologi diperlukan untuk mengevaluasi potensi pembangkitan daya. Angin dan matahari merupakan sumber primer yang dikombinasikan untuk memaksimalkan pembangkitan daya. Teknik optimasi yang digunakan. Selanjutnya, total biaya tahunan diminimalkan dengan menentukan jumlah komponen yang tepat agar beban terpenuhi secara ekonomis dan andal. Algoritma pencarian gravitasi atau GSA digunakan untuk proses optimasi sistem energi terbarukan gabungan. Selanjutnya ada simulasi Monte Carlo atau MCS dikombinasikan dengan metode variat anti-fatigue atau AFM untuk menentukan probabilitas daya sistem hibrida. IHOGA atau Improved Hybrid Optimization Algoritma dan Homer adalah alat populer untuk optimasi sistem. Algoritma genetika hibrida dengan PSO atau GAPSO diterapkan untuk menentukan ukuran optimal sistem rutinitas.
Nah, masuk kita kesimpulan. Jadi kesimpulannya dari artikel tersebut ialah ringkasan temuan utama yaitu ada pemanfaatan energi angin selalu menantang karena ketidakpastian dan volatilitas kecepatan angin yang bersifat musiman dan stokastik. Yang kedua ada instabilitas angin secara langsung mempengaruhi daya angin, menghasilkan fluktuasi, tegangan, dan frekuensi yang berdampak pada jaringan listrik. Yaitu selanjutnya yang ketiga yaitu perakiraan kecepatan angin yang presisi sangat penting untuk memaksimalkan penangkapan energi dan meminimalkan risiko operasional. Adapun kesimpulan teknisnya yaitu yang pertama untuk ekstraksi energi maksimum, rotor angin harus dioperasikan pada rasio tip speed optimal, kecepatan rotasi rotor harus berubah mengikuti variasi kecepatan angin. Yang kedua, controller MPPT digunakan untuk operasi optimal rotor. Control pitch diaktifkan saat daya melebihi nilai rate. Selanjutnya ada dalam turbin angin, performa motor adalah pertimbangan penting metode CFD dan algoritma genetika cocok untuk optimasi desain. Selanjutnya ada sistem hibrida angin dapat terdiri dari kombinasi sumber angin, surya, dan jaringan. Pemilihan sumber daya dan ukurannya harus dioptimalkan untuk memenuhi permintaan dengan biaya minimum dan keandalan tinggi. Selanjutnya yang terakhir ada pendekatan optimasi multi-objektif. Diperlukan untuk merancang konfigurasi optimal sistem daya hibrida. Mungkin itu aja kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang saya dan teman-teman mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berakhir sudah, itulah hasil dari presentasi kelompok kami yang dimana dari kelompok 4 kelas C tentang materi harvesting energy dengan artikel kami yang berjudul Wind Energy Harvesting and Conversion System, a Technical Review. Nah, jika ada salah kata dalam pengucapan materi, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.